Puji Tuhan, saudara. Mengapa saya harus pakai video? Karena dengan pelayanan ini juga bisa memberkati orang-orang lain di luar sana. Dan saudara, mari tibalah saatnya kita akan menikmati perkataan Tuhan pada saat ini. Saya mau jemput saudara untuk berdiri, menghormati pembacaan firman Tuhan. Kita berikan kesempatan yang lebih luas lagi untuk firman Tuhan. Saya mengajak saudara untuk membaca di dalam Injil Lukas pasal yang ke-8. Kita baca mulai dari ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Memang pembacaan kita sampai ayat 15, tapi saya akan mengajak dulu pada saudara untuk membacakan ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Kita baca silih berganti ya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya akan membacakan ayat yang ke-5, saudara membacakan ayat yang ke-6 selanjutnya. Adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya pada waktu ia menabur. Sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, "Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Ada amin, saudara. Puji Tuhan, silakan saudara duduk. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya berkhotbah baik kapanpun dan dimanapun. Saya membagikan pelayanan ini dan banyak orang disegarkan imannya, baik melalui multimedia, bahkan juga melalui YouTube dan lain sebagainya. Teristimewa saya dan saudara saat ini. Amin. Ayat yang kita baca ini, saudara, adalah satu perumpamaan Tuhan Yesus kepada orang-orang dari kota ke kota pada waktu itu datang bergabung dengan Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan memberitahukan perumpamaan ini kepada mereka. Tuhan bilang, ada seorang penabur, dan benih itu ada yang jatuh di tanah. Pertama di tanah apa? Saudara sudah baca ayat yang ke-5. Ada seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya pada waktu ia menabur. Sebagian benih jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Adakah pernah saudara mengalaminya? Pada waktu saudara mau menabur sesuatu, mau menanam sesuatu, misalnya cabai, tomat, atau lain sebagainya. Tapi saya kira ibu-ibu, bapak-bapak di sini menaburnya mungkin kembang, betul tidak?
Karena saya lihat nggak ada yang jemaat kita di sini bertani. Jadi soal menabur, tetapi hikmah dari menabur itu semua sudah tahu, betul? Amin. Nah, di sini gambaran firman Tuhan, ada benih yang jatuh di pinggir jalan. Dan Tuhan bilang benih yang jatuh di pinggir jalan, dia dipijak-pijak orang atau dimakan burung-burung di udara sampai habis. Saya mau berbicara saat ini tentang pertumbuhan. Saudara bisa catat judul khotbah kita saat ini, pertumbuhan. Nah, saudara kekasih di dalam Tuhan, kalau benih itu sudah dimakan burung, sudah dipijak-pijak, dia mau bertumbuh nggak? Halo? Dia mau bertumbuh? Ada pertumbuhan nggak? Nggak ada. Kenapa? Karena sudah dimakan oleh burung di udara. Nanti sebentar kita akan membaca, Tuhan akan menerangkan arti-arti dari keempat tempat ini. Saudara kekasih di dalam Tuhan, dan di sini kita akan lihat, sebab keempat tempat ini, yaitu di pinggir jalan, di semak duri, di tanah yang berbatu, bahkan di tanah yang baik. Benih itu ada bicara firman Allah. Sekali lagi, benih itu ada bicara firman Allah. Dan tempat-tempat ini ada bicara tentang saya dan saudara. Nah, saudara, di sini kita lihat, kita sendiri yang menilai kehidupan kita, posisi iman kita, posisi kepercayaan kita, posisi keadaan hidup hubungan kita dengan Tuhan, seperti tempat mana? Apakah hidup kita itu seperti tempat di pinggir jalan? Atau apakah hidup kita seperti di tempat yang ada semak duri? Atau hidup kita ada di tempat yang berbatu? Ataukah di tempat tanah yang subur? Pasti hati kita yang berbicara. Seperti saat ini, hati saya berbicara, Leni, kamu ada di posisi ini. Sebab tidak ada yang dapat membaca keberadaan hidup kita masing-masing selain diri kita, selain firman Tuhan. Amin. Sebab firman Tuhan adalah cermin kehidupan kita. Firman Tuhan adalah kacamata kita untuk melihat posisi kehidupan kita sebagai gereja Tuhan, sebagai orang percaya, melihat di manakah posisi saya sekarang ini. Sekarang sudah pada akhir zaman, saudara. Semakin kita memperbaiki kehidupan kita, dan saat pagi ini kita mendengar perkataan Tuhan, kita mendengar isi hati Tuhan, di mana Tuhan menceritakan tentang gambaran, tentang arti, tentang benih yang tertabur di tanah yang tertabur di pinggiran jalan, lalu dipijak orang dan dimakan oleh burung. Bahkan benih yang tertabur di tanah yang ada semak duri, dan benih yang tertabur yang ada di berbatu-batu.
Saudara kekasih di dalam Tuhan, kehidupan kita ini kita dapat melihat dalam kebenaran firman Tuhan. Perumpamaan Tuhan ini kepada orang-orang banyak pada waktu itu yang datang kepada Tuhan, karena mereka mau mendengar perkataan Yesus pada waktu itu. Tetapi Yesus sudah mengerti setiap keberadaan mereka. Seperti pagi hari ini, setiap masing-masing kita, kami sebagai gembala tidak mengerti keadaan saudara. Tetapi Allah gembala kita yang baik, Dia Allah yang adil, Dialah Allah yang suci. Dia mengerti setiap keberadaan saya dan saudara pagi hari ini. Dia mengerti isi hati kita. Dia mengerti pikiran kita saat ini. Makanya gambaran Tuhan pada waktu orang-orang dari kota ke kota datang bergabung kepada Tuhan, Tuhan sudah tahu masing-masing mereka. Mereka bergabung tujuannya mereka mau mendengarkan perkataan-perkataan Yesus pada waktu itu. Tetapi lebih dulu Yesus katakan tentang perumpamaan ini pada orang-orang banyak. Saudara-saudara, ada seorang menabur dan benih itu jatuh di pinggiran jalan dan lain sebagainya. Mengapa Tuhan kasih perumpamaan ini? Karena dalam ribuan orang, dalam ratusan orang, dalam puluhan orang, masing-masing itu ada timpang tindih. Ada yang sungguh-sungguh, ada yang hanya setengah-setengah, ada yang asli, ada yang palsu. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Sekarang kita di tanah mana, saudara? Karena kalau tanah benih firman Allah itu cuma jatuh di dalam hati kita yang bisa dipijak orang, yang bisa diambil oleh kuasa setan, itu tidak akan bertahan dalam hidupmu dan engkau tidak ada reaksi apa-apa di hadapan Tuhan selama engkau mendengarkan firman Tuhan. Selama engkau menjadi anak Tuhan, selama engkau menjadi orang percaya, engkau tidak ada reaksi apa-apa. Kalau benih itu hidupmu hanya